Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Dan kita hari ini kedatangan tamu di Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan. Kita hari ini ada kegiatan terkait dengan seputar ngobrol pemilu. Dan kita sudah kedatangan narasumber dari akademisi. Nah, beliau sebelumnya juga pernah jadi komisioner, jadi selain akademisi juga pernah menerima amanat atau tanggung jawab sebagai komisioner. Selamat siang, Assalamualaikum Bang Fahrul Razi. Waalaikumsalam. Selain itu kita juga dihadiri oleh dua koordinator divisi di Bawaslu Kabupaten Selatan. Yang pertama ada Divisi Penanganan Pelanggaran dan Jatim, Bang Arif Sulaiman. Apa kabar? Sehat? Kemudian juga ada Koordip Sengketa Pemilu dan Hukum, ada Bang Sumiarto. Sehat, Bang? Dan kita juga dibersamai juga oleh Kepala Sekretariat. Dalam hal ini ada Bang Angkondo Islami. Sehat, Bang? Dan juga ada teman-teman Bawaslu Kabupaten Selatan yang hadir mengikuti proses dialog atau ngobrol terkait pemilu pada siang hari ini. Langsung saja, sebelum kita mulai atau masuk kepada agenda acara kita, mungkin akan lebih memanaskan situasi dulu. Ini akan dikasih pengantar terlebih dahulu, pemantik oleh Koordip Penanganan Pelanggaran, Bang Arif Sulaiman. Mungkin bisa dimulai untuk pengantarnya terlebih dahulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita diberikan sehat, kita dapat bersilaturahmi, berkumpul dalam rangka ngobrol santai tentang pemilu. Terima kasih narasumber kita Bang Fahrul Razi. Ini merupakan salah satu pengamat demokrasi yang kebetulan Bang Fahrul Razi ini juga sebagai ketua Perhimpunan Pemilih Indonesia. Jadi mungkin itu Bang Fahrul Razi, ini kan melihat dinamika pemilu kemarin dan sebelum-sebelumnya, ini kan apalagi melihat dari pilkada kemarin, tingkat partisipasi masyarakat yang cukup rendah yang ditargetkan oleh KPU itu 7,8%, tetapi dalam pelaksanaan 6,3%, ini kan menjadi sebuah problem tersendiri kita bagi penyelenggara pemilu agar kemudian meningkatkan partisipasi itu. Ya, salah satunya indikatornya mungkin masalah DPT yang harus berkualitas, DPT yang valid. Nah, momentum hari ini kan kita sebagai penyelenggara pemilu, khususnya KPU dan Bawaslu, KPU melaksanakan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Nah, ini mungkin momentum yang saat ini untuk memvalidasi data agar kemudian nanti data itu bisa valid. Ini perlu juga rumusan-rumusan mungkin agar kemudian data itu benar-benar konkret. Mungkin salah satu indikatornya kenapa itu partisipasi masyarakat turun, mungkin dari DPT-nya juga Bang, yang tidak valid. Contoh halnya mobilnya DPT-nya 100.000, ternyata yang tidak valid 20.000, maka kita taruh partisipasinya rendah atau hal-hal lain. Mungkin ini nanti bisa dikupas Bang. Ini kan masalah DPT ini berkaitan dengan hak setiap warga negara untuk memilih pemimpin yang untuk di daerahnya masing-masing. Mungkin itu Bang. Kemudian tingkat partisipasi masyarakat ini juga menjadi pembahasan kita bersama. Mungkin dari segi pengamat pemilu atau pilkada. Ini kenapa faktor-faktor kenapa partisipasinya rendah ini Bang, khususnya di pilkada kemarin 63%. Ya alhamdulillah Lampung Selatan ini masih agak tinggi ketimbang Bandar Lampung yang 53%. Iya. Tetapi kan dari 100% cuma 63, artinya ada 40 sekian persen
ini kan masyarakat tidak memilih ke golput, mungkin itu Bang. Ya. Mungkin itu saja Bang Thohir, ya intinya kita obrolan santai ini gimana mendapatkan rumusan-rumusan agar kemudian pelaksanaan pilkada dan pemilu selanjutnya ini lebih baik kembali. Mungkin itu. Oke, baik, terima kasih Pak Kordit PP atas ya sedikit pemantik ya untuk obrolan kita ke depan seputar terkait dengan pengawasan ataupun tupoksi sebagai Bawaslu. Baik, kita masuk kepada season acara kita. Dalam hal ini kita akan lebih banyak ngobrolnya, lebih banyak diskusinya dengan narasumber kita yang lebih sering kita sapa dengan sebutan Bang Oji, gitu Bang ya. Ya, terima kasih Bang Oji. Dalam obrolan kita ini, diskusi kita ini, ada 3 hal sebetulnya yang ingin kita sampaikan di sini. Sekaligus bahwa ya selaku Bang Oji sebagai pengamat politik dalam hal ini, banyak rumor yang berkembang di masyarakat, termasuk juga mungkin kalangan akademisi, masyarakat umum, dan para pengamat lainnya juga bertanya-tanya. Dalam konteks hari ini, ketika memang tidak ada tahapan ya, sebutannya lah. Jadi apa sih yang dilakukan Bawaslu ketika pada momen-momen seperti sekarang ini yang bisa dikatakan non-tahapan? Mungkin berdasarkan pengamatan, pengalaman, dan juga informasi-informasi yang pernah didapat oleh narasumber kita, selaku akademisi dan juga pengamat pemilu, mungkin bisa dijelaskan. Mohon izin pimpinan, ini ada Mas Arif, Pak Sumiarto, Bang Islami, dan kawan-kawan. Terima kasih hari ini saya diundang untuk membersamai kawan-kawan dalam perbincangan hangat lah ya, ngobrol-ngobrol santai. Ngopi lah ya, sambil ngopi. Ada beberapa hal sebenarnya di dalam berbicara, kita mulai dari belakang tadi, rumor tentang bahwa tidak ada tahapan saat ini kan gitu. Tidak ada tahapan, terus apa yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu kan gitu. Nah, sebagaimana tadi sudah disinggung, ada DPT dan lain sebagainya gitu kan. Bahwa sebenarnya yang harus dipahami oleh masyarakat, inilah yang harus kita paham yang dikerjakan sejauh ini oleh penyelenggara pemilu. Salah satunya adalah melakukan revisi terhadap DPT yang ada, daftar pemilih yang ada gitu kan di lingkungan kita gitu. Maka kalau di KPU itu disebut ada DPT berkelanjutan ya, DPTB gitu. Nah, ini sebenarnya juga yang harus dikawal baik oleh Bawaslu karena sejauh ini kan ketika dalam hal perhelatan pemilu atau pilkada itu selalu DPT ini menjadi sesuatu yang yang hangat bahkan panas untuk selalu diperbincangkan, di mana DPT ini sangat dinamis dan sangat dinamis. Bahkan saking dinamisnya kadang-kadang hantu pun ada di dalam daftar kan gitu, ada di dalam hak daftar gitu. Kenapa kita sampaikan hantu ada di dalam daftar gitu? Orangnya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu masih terdata sebagai pemilih kan. Nah, ini juga yang harus dikawal. Keterkaitan stakeholder dari beberapa elemen gitu kan, tidak hanya KPU tapi termasuk dengan disebut capil misalkan, ini juga penting. Pemerintah daerah ini kan mestinya mengawal persis gitu. Namun juga kadang-kadang disebut capil ini kan punya satu sisi kekurangan ya gitu kan, ketika tidak didorong oleh masyarakat di tingkat bawah, di tingkat desa. Kadang-kadang kan
masyarakat kita ini kan apatis gitu loh terhadap data ini. Apatis. Bermisal ada di antara keluarga kita meninggal. Terus kita tidak berpikir untuk melaporkan bahwa orang tua kita meninggal gitu. Untuk apalah kan gitu. Kenapa tidak dilaporkan? Karena mungkin tidak ada klaim-klaim gitu. Kalau ternyata ada klaim asuransi, mungkin itu dilaporkan, Bapak Ibu sekalian. Dilaporkan kalau ada klaim asuransi. Tapi ketika tidak ada klaim asuransi, itu tidak dilaporkan. Maka dalam proses ini, ketika tidak dilaporkan, maka Disdukcapil tidak mencatat bahwa itu sudah meninggal dunia. Dan ketika tidak tercatat sebagai orang yang telah meninggal dunia, secara otomatis data itu masih bertahan kan gitu. Masih bertahan, tidak dihapus. Berbeda halnya ketika dilaporkan bahwa dia sudah meninggal dunia, yakin itu akan senantiasa dihapus oleh Disdukcapil. Dan oleh Disdukcapil ketika itu sudah dihapus, secara otomatis data di Kemendagri juga itu akan terhapus. Karena kan kita dari DP0, DP4 dan seterusnya kan gitu. Itu kan turunan dari Kemendagri turunnya gitu. Dan itu data yang diambil dari himpunan yang dikirim terdata di database-nya dari daerah kan gitu, masuk di database itu. Nah ini yang menjadi polemik. Maka ini juga yang menjadi kerja-kerja Bawaslu gitu kan di dalam perjalanan ini yang harus dikawal dengan baik gitu loh, sehingga ke depan apakah itu perhelatan pilkada atau pemilu gitu kan, harapan kita gitu DPT itu valid gitu. Karena ini kan anomali ini kan banyak sekali gitu. Ketika misalkan sudah ngurusin DPT gitu, mulai DP4 ke DPS gitu kan, itu anomalinya banyak gitu. Banyak, ada yang ganda gitu. Nah, jadi berbicara ganda juga ya. Ini kadang-kadang ada satu keluarga misalkan, dia hari ini anaknya masih bujang gadis misalkan, tahun depan itu sudah menikah. Nah ketika sudah menikah, terkadang si pengantin ini dia buat kakak baru mendaftarkan diri. Secara otomatis datanya menambah, ada keluarga baru, nambah 2 kan gitu kan, nambah 2. Dan dalam proses itu orang tuanya ini kadang-kadang ini kan tidak merubah data yang sudah sebelumnya ada di kakak itu. Kalau misalkan kakak yang lama itu ada 4 orang gitu anggota keluarga di kakak itu, terus keluarga B itu 4 orang juga misalkan. Nah terus antara keluarga A dan keluarga B anaknya saling menikah misalkan, nambah 2, dan ketika tidak dihapus maka nambah 2. Nah jadi ada data anomali 2 nanti gitu, ada data ganda 2 yang itu kadang-kadang ini menjadi masalah gitu ketika tidak terlapor bahwa yang bersangkutan sudah menikah dan berkeluarga, akhirnya menjadi data yang membengkak kan gitu. Yang tadinya hanya 8 itu pemilih menjadi 10 kan gitu. Karena ada keluarga A4, keluarga B4, ada 2 yang menikah di antara mereka tambah 2, yang seharusnya tetap 8 kan gitu kan. Seharusnya tetap 8, tetapi karena menikah dan itu tidak dilaporkan sudah menikah dan pisah kakak, itu menjadi tambahan. Nah ini juga menjadi perhatian yang harus juga diteliti baik oleh Bawaslu gitu kan terhadap itu. Tetapi kita kan nggak sejauh itu mengetahui siapa yang menikah di bawah itu kan, di desa-desa itu kan, atau di kecamatan mana dia sudah menikah, atau bapak siapa yang sudah meninggal, kan kita tidak sejauh itu gitu. Maka coba nanti kalau memang kesempatannya ada, nanti didorong oleh Bawaslu untuk supaya sebetulnya ada titik temunya itu ada di Disdukcapil di dalam hal penertiban daftar pemilih ini gitu, karena data awalnya akan ada di sana nantinya gitu. Nah terus terkait dengan partisipasi pemilih juga itu akan terkait dengan daftar pemilih yang sebagaimana kasus-kasus yang kita sampaikan di awal. Katakan tadi keluarga A4, keluarga B4 misalkan, itu yang menikah antara mereka anaknya 2 menjadi 10.
ada 2 data anomali yang itu terdata menjadi daftar pemilih menjadi 10. Ketika itu datang semua secara totalitas 100%, itu hanya 8 datanya, gitu kan. Pemilih itu hanya 8. Dari 10 itu hanya 8 orang, padahal sudah datang semua itu, Pak. Sudah datang semua itu sebetulnya, gitu. Tetapi ada 2 yang tercatat tidak hadir. Kenapa dia tidak hadir? Ya memang sebenarnya orangnya ganda kan gitu. Orangnya ganda gitu. Alamatnya berbeda kan gitu kan, datanya sudah berbeda, tetapi orangnya sama. Sehingga terjadi ketika yang demikian, walaupun dia sudah 100% hadir, 8 orang yang hadir tadi dari keluarga A dan B tadi, hadir semua, maka ada 2 orang yang tercatat tidak hadir. Gitu, yang seharusnya partisipasi itu 100% menjadi hanya 80% saja gitu. Ini contoh kecil saja gitu. Dan ini terjadi di tempat yang banyak gitu loh, sehingga menjadi akumulasi, akhirnya data pemilih itu partisipasi pemilih itu tidak tercapai secara maksimal. Padahal sebetulnya datanya seperti itu, orangnya itu banyak yang hadir sudah sebetulnya di TPS itu sudah masif gitu. Tetapi artinya dengan kondisi gitu, akhirnya tercatat banyak yang tidak menyalurkan hak pilihnya gitu loh. Kenapa tidak menyalurkan hak pilih? Ya karena memang tidak terdata dia gitu, tidak ada orangnya gitu loh, yang bersangkutan yang dimaksud gitu. Padahal sebenarnya orangnya sudah hadir kan gitu. Gitu. Padahal orangnya sudah hadir, tetapi karena dia terdata di 2 tempat gitu kan, seolah-olah dia tidak hadir yang satunya gitu. Nah akhirnya dengan ketidakhadiran itu mengurangi persentase partisipasi pemilih gitu. Gitu. Sebenarnya di dalam hal DPT ini ya, DPT dan partisipasi pemilih ini isu yang selalu tidak ada habisnya, klasik, selalu ada. Setiap ada perhelatan pemilu atau pilkada, itu pasti akan dibahas sedemikian rupa gitu urusan DPT ini. Dan nggak ada habis-habisnya, karena memang ini menjadi hal yang gitu kan, yang tidak ada hentinya gitu. Yaitu tadi, meninggal tidak dilaporkan gitu. Berbeda halnya dengan lahir kan ya. Lahir saat ini langsung dilaporkan. Kenapa dilaporkan gitu? Karena nanti ada BPJS gitu. Terus ada apalagi pengurusan akta dan lain sebagainya gitu untuk dokumen-dokumen gitu. Berbeda halnya dengan kematian gitu. Lah kalau meninggal misalkan dilaporkan misalkan, masyarakat kita ini apatisnya itu tadi. Ya untuk apa? Nggak ada untungnya kalaupun dilaporkan kan itu. Itu kecuali misalkan ada asuransi yang akan diurus misalkan, maka itu penting dia akan melaporkan. Kalau tidak dengan itu, maka tidak dilaporkan, apatis masyarakat. Maka nanti berharap juga tidak hanya kepada Disduk Capil sebetulnya nanti, boleh juga nanti Bawaslu mungkin bersurat kepada seluruh kepala desa di Lampung Selatan misalkan untuk kiranya aktif melaporkan keadaan yang sedemikian gitu. Jadi yang meninggal misalkan telah dilaporkan gitu. Termasuk nanti terhadap data yang nanti akan mencapai 17 tahun pada saat diplenokan misalkan, itu juga mesti dipelajari dengan baik. Itu mungkin sementara yang menjadi pemantik kita, kalau ternyata nanti ada obrolan yang perlu diperdalam gitu kan dengan obrolan hari ini gitu. Terima kasih Mas Thohir. Kita masih kembali ke pertanyaan awal tadi, bahwa artinya meskipun tidak ada tahapan hari ini, tetap Bawaslu itu bukan berarti tidak bekerja gitu ya, menurut pengamatan dari ini kan. Ya, artinya bahwa selain tadi melakukan tugas-tugas pengawasan, tetapi tahapan ini menjadi bahan evaluasi mungkin. Bahkan justru gini Mas Thohir, kalau saya ngelihat, justru di luar tahapan pemilu ini, Bawaslu ini kerjanya lebih ekstra. Kenapa saya katakan demikian? Kalau dia tahapan pemilu, itu ada anggarannya Bang. Iya kan gitu. Dalam pengawasan itu ada perjalanan dinas gitu, dibiayai oleh negara gitu. Tapi kalau non tahapan ini, saya yakin sepanjang pengetahuan saya, nggak tahu kalau sekarang ya gitu, ternyata ada misalkan anggaran itu, nggak tahu kita. Kalau dulu-dulu itu nggak ada, nggak dibiayai gitu.
dan menjadi kewajiban rutinitas gitu yang dilakukan. Nah ini juga menjadi sesuatu yang akan menjadi tugas berat bagi Bawaslu gitu. Nggak dibayar pun dia harus kerja kan gitu ya. Begitu. Artinya memang ini yang perlu digarisbawahi Pak ya. Iya. Jadi memang di luar tahapan atau non tahapan itu kerja ini justru lebih meningkat. Iya, lebih berat menurut saya gitu. Oke, ya. Kemudian kita masuk ke pertanyaan kedua ini. Ya. Sebetulnya seberapa penting Bang kira-kira pengawasan DPP ini? Kemudian kalaupun itu tidak dilakukan, kira-kira apa dampak yang terjadi? Ya, kalau tadi kan sudah kita jelaskan ya, terhadap pentingnya DPB ini kan itu diawasi. Jadi terkait DPB ini kan nanti akan berdampak kepada DPT nanti saat perhelatan pemilu atau pilkada ke depan kan gitu. Kalau harapannya sih dari hari ini ketika itu terkelola dengan baik ya daftar pemilih itu, maka saat perhelatan nanti akan meminimalisir masalah walaupun ya tetap nanti kemungkinan ada masalah. Tetapi memang harapan kita, harapan ya bagi penyelenggara pemilu nanti ke depan, terus juga ini mungkin perlu direkomendasikan kepada Kemendagri ya, bahwa data terhadap daftar pemilih berkelanjutan ini yang selalu diplenokan tiap bulan kan gitu kan, ini menjadi acuan ke depannya gitu, tidak hanya menjadi pembanding. Karena selalu ini DPTB ini kan selalu dibahas, diplenokan tiap bulan gitu. Terus dia sudah valid gitu. Begitu nanti turun DP4, bubar lagi nanti orang yang sudah meninggal itu hadir lagi kan gitu. Padahal itu sudah disusun sedemikian rupa, sudah dilihat gitu. Maka nanti ketika turun dari Kemendagri itu data itu nanti akan terjadi selisih. Maka setidak-tidaknya di dalam proses daftar pemilih berkelanjutan ini menjadi barometer ke depan gitu kan. Tapi memang berharapnya ini menjadi sumber data yang memang akan dipakai gitu untuk perhelatan ke depan gitu loh. Sehingga ini data yang memang sudah terukur dan teruji gitu kan secara terus menerus kontinu gitu, di dalam perjalanan. Gitu harapannya. Karena memang di dalam hal yang pernah kita pahami kan gitu. Begitu nanti akan ada perhelatan muncul data baru kan gitu. Ya. Tetapi DPB ini hanya sebagai pembanding kan gitu, hanya sebagai pembanding gitu. Orang yang tadi sudah dicoret gitu kan karena diketahui sudah meninggal dunia kan gitu, atau sudah pindah memilih kan gitu kan, sudah pindah domisili gitu, sudah diatur sedemikian rupa pindah tempatnya gitu posisinya, itu nanti masuk lagi gitu kan, sehingga nanti kacau lagi. Nah, ya berharap nanti ini menjadi rekomendasi kepada Kemendagri untuk menjadi acuan ketika ada perhelatan pemilu atau pilkada ke depan. Baik, ya. Artinya dari penjelasan Bang Oji tadi memang ya pengawasan DPP ini artinya penting gitu ya. Ya. Karena ya kita melihat bahwa data itu dalam hitungan jeda waktu itu bisa naik turun atau mungkin bahkan bisa berubah total. Ya. Dan harapannya memang hasil pengawasan DPP inilah menjadi kunci dari data DPT yang akan menjadi daftar pemilih tetap ke depannya. Gitu Pak ya. Sebetulnya kalau daftar pemilih berkelanjutan ini memang betul-betul dipakai, itu nggak ada lagi perdebatan nanti ada perubahan di dalam DPS, terus ada sanggahan yang seperti apa kan gitu kan, hingga ini menjadi runcing. Dan ini menjadi dasar pemerintah sebenarnya di dalam hal pola penganggaran ya, dalam penyelenggaraan pemilu nanti itu sudah terukur gitu loh. Sudah terukur, tidak dalam rangka rank kurang lebih kan gitu kan, tetapi dia terukur jumlahnya yang memang sudah valid kan gitu, sudah terlihat. Iya, termasuk dari hari ini pun sudah bisa ditentukan berapa TPS ke depan di dalam pemilu. Sudah bisa terpetakan sebetulnya gitu. Tidak lagi terjadi perubahan yang cukup signifikan kayak model kemarin kan gitu, nambah berapa ratus TPS misalkan, itu kan menjadi sesuatu yang tidak terduga akhirnya di dalam proses penganggaran gitu. Baik. Gitu. Ya.
Terima kasih Pak Oji terkait dengan ini, artinya tadi beberapa catatan masukan itu mungkin akan menjadi bahan penguatan kita Bawaslu yang bisa kita sounding kepada KPU melihat dan mempertimbangkan dari fakta-fakta yang ada sampai kepada hal-hal yang berkaitan dengan menyangkut anggaran penetapan dalam DPT ini. Terakhir ini pertanyaan penutup Bang Uji, jadi kita ini selaku penyelenggara itu berharap sebetulnya ya, menitipkan harapan besar kepada masyarakat untuk bisa mengambil bagian sebagai bentuk partisipasi masyarakat, ya. Nah, jadi kalau menurut pengamatan Bang Oji sendiri, seberapa penting sih peran serta partisipasi masyarakat ini dalam memberikan pengawasan? Ya. Berbicara masyarakat itu secara partisipatif dia menjadi bagian dari keberhasilan pemilu itu ya. Ini kan menjadi tolak ukur, gitu. Menjadi tolak ukur partisipasi masyarakat itu dalam pemilu itu menjadi tolak ukur. Karena di situ akan dilihat seberapa pedulinya masyarakat dan seberapa masyarakat mementingkan dengan perhelatan yang terjadi. Karena sejauh ini kan kita lihat dengan masih rendahnya partisipasi masyarakat itu menunjukkan bahwa masyarakat masih apatis, gitu kan, masih apatis. Sehingga sebetulnya walaupun tidak mempengaruhi terhadap legitimasi kemenangan bagi seorang pemimpin di dalam perhelatan pemilu, gitu kan, tetapi ini mengurangi rasa kan gitu, mengurangi rasa gitu. Artinya berbicara legitimasi secara hukum itu sah gitu. Tetapi bicara pengakuan masyarakat di bawah itu akan berkurang kan gitu. Oh misalkan terpilih presiden siapa gitu, ya itu presiden kalian, saya tidak memilih kan gitu. Ini kan legitimasi dan ini akan diungkap oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sebetulnya gitu. Kenapa kita sampaikan tidak bertanggung jawab gitu? Karena sebetulnya baik menang atau kalah atau siapapun terpilih itu menjadi tanggung jawab bersama masyarakat untuk mengawal kan gitu. Karena yang akan merasakan dampaknya itu ya masyarakat gitu loh. Siapapun gitu, siapapun dia gitu akan merasakan dampaknya di dalam perjalanan waktu selama periode kepemimpinan orang yang terpilih sebagai pemimpin gitu. Nah ini maka menjadi penting gitu bagi masyarakat untuk betul-betul mengawal demokrasi itu gitu. Setidak-tidaknya kalaupun misalkan dari orang-orang yang mengikuti kontestasi itu dianggap semua buruk, misalkan kan ada statement kan gitu, ada kalangan-kalangan tertentu, ngapain milih, semua nggak ada yang benar misal gitu. Setidak-tidaknya kehadiran orang-orang itu di TPS akan memilih orang yang meminimalisir orang yang minim dianggap kesalahannya, keburukannya oleh golongan-golongan itu gitu. Jadi kalau memang dianggap semua nggak baik, tentu ada yang minim, ada yang maksimal keburukannya, ada yang minimal keburukannya. Setidak-tidaknya orang yang paling sedikit keburukannya yang akan dipilih itu yang lebih baik kan gitu. Tetapi ketika orang itu merasakan bahwa ngapain dia turun gitu, kehadiran dia di TPS atau tidak hadir dia di TPS, maka perhelatan itu akan terus berlangsung dan mohon maaf mungkin orang yang dianggap tidak baik itu akan tetap ikut kontestasi dan akan tetap terpilih kan gitu. Ya. Nah ini menjadi tanggung jawab bersama gitu. Tapi kembali lagi bahwa pertama secara hukum tidak mengurangi legitimasi kemenangan, tetapi secara rasa tentu akan ada perbedaan di dalam rasa pengakuan gitu, dan tidak ada rasa euforia kita merasa bahwa terpilih pemimpin siapapun kita bersukacita gitu kan. Nah sejauh ini dengan keadaan yang ada juga orang-orang tertentu yang siapapun yang menjadi pemimpin
selalu menjadi oposisi kan gitu. Tentu tidak seperti itu kan gitu. Ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang memang tentu harus kita dukung dengan baik. Ada juga kebijakan-kebijakan pemerintah yang memang tetap akan kita kritisi ketika itu menurut kita tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan. Jangan berbicara sesuai dengan keinginan ya gitu. Kalau dengan keinginan itu nggak ada habis-habisnya. Sekian juta manusia ini berbeda-beda keinginannya kan gitu. Tetapi tentu kan ada aturan main kan gitu kan. Ada peraturan perundang-undangan di sana gitu kan. Kita lihat sesuai atau tidak gitu konteksnya dengan peraturan perundang-undangan kan gitu. Artinya itu yang harus dikawal oleh kita. Siapapun pemimpin yang terpilih menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mengawal itu. Baik, ya karena memang kita waktunya terbatas, Bang Oji. Jadi mungkin dialog kita pada hari ini kita cukupkan dulu sampai hari ini. Namun sebelumnya dari pembicaraan kita yang terakhir bisa saya simpulkan bahwa pilar demokrasi itu adalah pilar utamanya partisipasi masyarakat. Ya. Tetapi dalam partisipasi itu minimal ada dua hal atau dua item yang bisa kita lihat adalah yang pertama kesadaran demokrasi dan yang kedua adalah keadilan demokrasi. Artinya masyarakat bicara demokrasi nggak cuma datang ke TPS hanya mencoblos, tetapi melihat sampai titik kesadaran demokrasinya dan keadilan demokrasi. Bisa memetakan tadi mungkin mana yang memilih yang terbaik di antara yang buruk, gitu kan, atau memilih yang buruk di antara yang terburuk. Nah itu sampai kepada tahap itu tentu yang tadi disampaikan oleh narasumber kita. Mungkin cukup kita sampai sini. Saya ucapkan terima kasih Bang Oji atas paparan materi-materinya. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat buat kita. Terima kasih Pak Korbit PP, Pak Korbit Sengketa, dan juga teman-teman Bawaslu. Terima kasih semuanya yang telah hadir. Demikian saya akhiri. Bila bisa berhak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah.